warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa selalu kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pengikutnya, sampai kita semua berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan yang namanya diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, yang mana nanti akan dipaparkan atau disampaikan oleh Ibu guru hebat kita, yaitu Ibu Desi Nur Farida. Sebelum pelaksanaan materi hari ini, pertama-tama akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan kita. Kepada Ibu Hajah Wiwin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berdiri, izin berdiri biar kelihatannya sama Bapak dan Ibu. Kalau duduk kayaknya gimana gitu ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Tanjung Baru 02 dan Ibu Desi Nur Farida di sini sebagai CGP yang sama penggerak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pembelajaran yang sudah didapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Desi Nur Farida, pemahaman dan penerapan budaya positif. Kegiatan ini sangat positif sekali ya buat kita semua, khususnya kita sebagai pendidik, karena kegiatan ini banyak nilai positifnya. Di antaranya untuk peserta didik kita yang sehari-hari kita menghadapi anak. Nah, kita tukar pendapat dengan teman kita di sini yang sebagai calon guru penggerak. Mungkin dari pendidikan guru penggerak itu ada materi-materi yang bisa ditularkan kepada teman-teman di sekolah ini. Mudah-mudahan dengan pendidikan yang Bu Desi dapatkan bisa ditularkan kembali kepada teman-teman semua, sehingga mudah-mudahan kedepannya barangkali bisa mengajak teman-temannya yang lain mengikuti pendidikan calon guru penggerak juga. Nah, kalaupun tidak, tapi yang sifatnya kebaikan, yang positif, tidak ada salahnya kita gunakan, kita manfaatkan, kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, yang Ibu perhatikan, pendidikan calon guru penggerak itu banyak sekali yang diperhatikan hal-hal yang positifnya bisa membawa ke arah yang lebih baik lagi untuk dunia pendidikan. Nah, kita di sini di SD Tanjung Baru 02 mudah-mudahan memang yang sudah baik dengan adanya Bu Desi di sekolah ini yang sudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak, kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru semua, yuk sama-sama kita saling apapun yang belum kita pahami atau belum kita ketahui, mari bersama-sama saling bertukar pikiran, bertukar pendapat. Bu Desi dapat ilmu apa nih? Silahkan ditularkan kepada teman-teman semua. Dan Ibu pun sebagai kepala sekolah
siap membantu apapun yang sekiranya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SD Tanjung Baru 02. Umumnya dunia pendidikan di Cikarang Timur dan Kabupaten Bekasi tambah berkembang lagi dan berkembang lagi. Ibu sebagai kepala sekolah pun hanya bisa mendorong kepada Bu Desi di sini, menyemangati Bu Desi sini, membantu apapun insya Allah yang sekiranya dapat Ibu bantu sebagai kepala sekolah mengenai fasilitas apapun yang sekiranya diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan berlangsungnya calon guru penggerak ini. Insya Allah Ibu sekemampuan Ibu akan Ibu bantu. Dan untuk teman-teman yang lainnya, dengan adanya teman Bapak Ibu di sini yang sudah mengikuti calon guru penggerak, mudah-mudahan membawa semangat positif untuk bisa mengikuti jejak Bu Desi, mengikuti calon guru penggerak. Insya Allah apapun yang dibutuhkan, sekiranya Ibu sebagai kepala sekolah bisa membantu sekuat tenaga, Ibu insya Allah akan membantu untuk kegiatan khususnya Bu Desi dan umumnya Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan bisa mengikuti kedepannya, bisa mengikuti jejak Bu Desi sebagai calon guru penggerak. Ya, saya sebagai kepala sekolah, ayo Bapak dan Ibu sama-sama kita tingkatkan lagi kinerja kita, kualitas kita sebagai pendidik yang tadinya memang sudah baik agar lebih baik lagi. Saya hanya bisa memberikan semangat dan memfasilitasi sekemampuan yang saya punyai. Insya Allah apapun yang sekiranya saya bisa, saya akan bantu. Mudah-mudahan kegiatan Bu Desi pada kesempatan kali ini dilancarkan, dimudahkan, dan mendapatkan hasil nilai yang positif. Nanti apapun sekiranya, kalaupun misalnya saya sebagai kepala sekolah mungkin banyak kegiatan di luar, tidak bisa selalu ada di sekolah. Kita sekarang mah zamannya sudah canggih lah, ada telepon, kita komunikasi lewat telepon ya Bu Desi. Semangat selalu ya Bu Desi ya, insya Allah apapun untuk Bu Desi, saya sebagai kepala sekolah insya Allah saya akan bantu. Mungkin hanya itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya selalu memberi support dan semangatnya khususnya buat Bu Desi dan umumnya buat Bapak dan Ibu guru semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlanjut ke materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang langsung disampaikan oleh Ibu guru hebat kita, yaitu Bu Desi Nur Farida. Waktu dan tempat kami persilakan. Setelah pemateri, nanti acara selanjutnya kita diskusi bersama, tanya jawab. Disiapkan saja selama materi nanti disampaikan. Bapak dan Ibu yang lain boleh dicatat dulu pertanyaannya, nanti akhir materi kita akan diskusi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Baru 02, Ibu Wiwin Listiwati. Yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan saya di SDN Tanjung Baru 02. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu rekan kerja saya yang sampai saat ini masih mendukung saya untuk menghadiri kegiatan diseminasi saya pada rangkaian pendidikan calon guru penggerak mengenai budaya positif. Izin hari ini saya mau menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya
kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelas kita selama mengikuti diseminasi ini, kira-kira mau apa aja kesepakatannya? Ya, menyimak, fokus ya, tidak mengobrol, mengikuti arahan dari saya pribadi, mengikuti kegiatan secara aktif. Ya, oh ya, boleh, katanya boleh makan, minum sambil bakal minum, silahkan. Ada lagi yang mau disepakati? Sudah cukup? Ya, baik. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Tujuan dari diseminasi ini adalah menjelaskan dan memahami tentang disiplin positif. Nah, menurut Bapak dan Ibu, di pikiran Bapak dan Ibu, disiplin itu apa? Disiplin positif itu apa? Disiplin itu dilaksanakan. Disiplin itu harus dilaksanakan, mengikuti aturan. Ya, itu ya harus mengikuti yang baik-baik, gitu ya. Nanti kita paparkan satu-satu. Itu adalah hasil dari pendapat dan pikiran Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Di dalam budaya positif itu ada rangkaiannya, ada macam-macamnya. Yaitu ada disiplin positif, ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan perubahan paradigma belajar. Nah, nanti saya akan insya Allah akan saya bahas satu persatu, walaupun secara mudah-mudahan gamblang dan bisa dipahami sama Bapak dan Ibu, dan bisa diterapkan nanti kepada siswa-siswi kita. Nah, ini paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini pada kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di Kurikulum Merdeka ini memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu benar-benar berpusat kepada siswa atau biasa disebut dengan student center. Jadi biasanya kalau kita mengajar selalu fokus gurunya yang memberikan ya materi, ceramah gitu ya. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini kita berikan kesempatan setinggi-tingginya, sebebas-bebasnya kepada siswa untuk memberikan pendapatnya, berinteraksi secara aktif di kelas kepada ibu gurunya atau bapak gurunya. Dengan cara apa? Nah, ini dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa itu dipastikan melakukan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita bahwa sudah ada pembagian fase A, fase B, fase C untuk di tingkat SD dan sederajatnya. Oke. Jadi hari ini tidak akan banyak membahas tentang kurikulum merdekanya atau tentang fasenya ya. Kita fokus ke disiplin positif. Nah, di kurikulum merdeka ini ada karakter yang akan harus nanti kita pilih dan kita terapkan kepada siswa kita agar cita-cita yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim pun ini siswa itu harus mendapatkan karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada
kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernala kritis, dan kreatif. Nah, dari keenam dimensi ini nantinya akan kita terapkan di sekolah agar siswa-siswa kita mendapatkan pemahaman tentang profil prajurit Pancasila ini, dan mereka pun mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol, biasanya Bapak dan Ibu suka berilusi. Ilusinya apa? Mengontrol murid. Selama ini kita sering nggak mengontrol murid, artinya kita selalu bersikap otoriter. Murid selalu harus mematuhi apa yang menjadi peraturan dari gurunya, harus selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya, gitu kan? Kemudian miskonsepsinya lagi, guru itu harus selalu memaksakan kehendaknya. Kamu harus melakukan ini, itu nggak boleh, ini nggak boleh, gitu kan? Jadi apa yang dilontarkan guru itu harus selalu dilakukan oleh murid atau siswanya. Sementara mungkin ada siswanya yang tidak bisa atau dia tidak mempunyai bakat di bidang itu. Kemudian ada lagi, kita sering jadi guru yang selalu memberikan kalimat-kalimat seolah-olah kesalahan kita sebagai guru itu diberikan kepada siswa dengan memberikan kalimat bahwa siswa itu selalu merasa bersalah. Contohnya misalkan, kamu jangan telat terus dong datangnya, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Pernah nggak ngomong gitu? Nah, kayak gitu. Atau apalagi di kelas, jangan berisik, ada kepala sekolah, nanti ibu ditegur. Nah, jadi sebenarnya apa? Kita memberikan rasa bersalah kepada siswa dengan tujuan pribadi sendiri. Nah, itu cenderung nanti akan berdampak jangka panjang pada siswa-siswi kita. Kemudian, nah ini ada stimulus responnya dari teori kontrol. Bisa dilihat ada di kiri ya, di sini. Di kiri sini ada respon tentang dunia. Nah, yang di sebelah kanannya teori kontrol tentang dunia. Ada perbedaan apa jika diamati? Yang pertama misalkan realitasnya atau kebutuhan kita. Kita tuh sama, kita tuh ngerasa kebutuhan kita tuh sama. Kebutuhan saya, kebutuhan ibu semuanya sama. Padahal pada kenyataannya realitasnya kebutuhan kita berbeda. Tapi biasanya kita menyamaratakan kan pandangan kita tuh, kalau kita seperti ini orang lain juga pasti nggak akan bisa. Kalau kita nggak bisa, orang lain pasti nggak bisa. Kalau kita nggak bisa, orang lain juga pasti nggak bisa. Padahal belum tentu. Sama ini juga, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini cara pandangnya, gambaran yang berbeda. Contohnya misalkan pandangan kita terhadap satu orang siswa akan berbeda pula dengan cara pandang guru yang lain. Misal saya memandang siswa ini adalah siswa berbakat. Ada pula yang memandang siswa ini nakal misalkan gitu. Nah, cara pandangnya pasti berbeda. Jadi cara pandang kita jangan selalu kita memaksakan orang lain mempunyai cara pandang yang sama dengan kita. Seperti itu ya. Nanti yang selebihnya mungkin bisa dibaca. Selanjutnya, nah ini sebelum ke disiplin positif, kita kenalan dulu dengan makna disiplin. Disiplin berasal dari kata Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid ini
Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan atau kita bicarakan, orang lain harus patuh. Contohnya tata tertib kita bikin, itu untuk diapain? Dipatuhkan kan? Dipatuhi. Jadi memaksakan kehendak. Sebetulnya bukan itu paradigmanya disiplin, tapi salah pandangi, salah cermati gitu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kata disiplin di otak kita adalah mematuhi segala peraturan yang udah dibuat, gitu ya. Kemudian, nah ini kecenderungannya adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah sehingga dengan adanya mindset kita yang selalu kalau kita nggak melakukan ini salah. Jadi karena ketakutan melakukan kesalahan, jadinya ketidaknyamanan. Akhirnya melakukan sesuatu bukan karena kesadaran diri sendiri, tapi karena rasa takut. Nah, disiplin positif itu sendiri menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Artinya, menurut disiplin positif ini adalah kedisiplinan yang muncul dari diri kita sendiri, bukan hanya siswa. Jadi memang dirinya itu mendisiplinkan dirinya sendiri bahwa saya itu harus disiplin. Contoh, misalkan saya harus bangun pagi. Tanpa kita sadari, ketika kita selalu mendisiplinkan diri kita untuk selalu bangun jam 3 pagi, tanpa disadari dengan kebiasaan itu, otomatis jam 3 itu tanpa alarm kita pasti bangun pagi. Itulah salah satu contohnya. Begitupun sama siswa. Siswa itu harus kita sadarkan dengan memberikan kedisiplinan positif kepada mereka agar semua muncul dari dirinya sendiri. Jadi mereka tidak melakukan hal-hal yang menurut mereka tidak nyaman. Harus berdasarkan kemunculan dari dirinya sendiri, keinginannya dari diri sendiri. Karena hal tersebut akan berdampak lama dibanding kita mengatur setelah udah selesai nih keluar dari sekolah ini, yakin akan dilanjutkan? Tidak, pasti diulangi lagi. Contoh misalkan kalau di kelas nih, kita di sekolah nanti kalau tidak membersihkan sampah ada peraturannya ya, apa? Sanksinya apa gitu? Yakin kalau di rumah dia akan melakukan itu juga? Enggak, karena dia melakukan di sekolah karena terpaksa, takut sama gurunya. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu nanti akan muncul. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Gosen, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang universal, artinya tidak memandang ras, agama, atau golongan. Nah, jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita. Nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan dan selanjutnya
Dian Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai suatu tujuan. Artinya itu yang tadi saya jelaskan, secara tidak langsung keluar dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan, sehingga cita-cita untuk menjadikan siswi berkarakter profil pelajar Pancasila mudah untuk dicapai. Nah, ini adalah nilai kebajikannya. Di antaranya yang saya paparkan di sini banyak sih ya nilai-nilai kebajikan itu. Di sini saya tampilkan 3, yang profil pelajar Pancasila, kemudian IBO, primary years, program PYP, dan keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini yang profil pelajar Pancasila mungkin udah nggak asing ya, udah nggak asing. Tadi juga dijelaskan bahwa ada 6 dimensi. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan di IBO ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan, komitmen, kreativitas, kerjasama, dan mandiri. Nah, ada juga di lifestyle, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, komitmen, kreativitas, kerjasama. Hampir rata-rata satu sama lain kayaknya ada ya di satu tempat itu. Tapi tinggal kita cari mana nilai kebajikan dari nilai-nilai kebajikan yang mana yang mau kita munculkan, kita mau pakai, kita mau timbulkan di siswa-siswa kita. Nah, jika nilai kebajikan itu sudah kita dapatkan, maka kita harus mengetahui kebutuhan dasarnya dulu dari manusia, yaitu siapa yang sering kita hadapi? Siswa. Bahkan mungkin bukan hanya siswa, karena kita sering berinteraksi sesama rekan guru ya. Nah, ada kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Artinya nggak mungkin kita melakukan sesuatu kalau tidak ada tujuannya. Pasti punya tujuannya dong. Ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika yang kita inginkan itu sudah terwujud, berarti kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Nah, apa kaitannya antara perilaku dan kebutuhan murid? Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau ketika seorang murid melakukan suatu yang melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar dari siswa itu tersebut. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Apakah Bapak dan Ibu udah pernah ngerasain ini semua? Punya nggak kebutuhan dasar seperti ini? Nah, bertahan hidup. Ya, ya. Ya, sudah berpuasa. Oke, 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Nah, ini adalah jabarannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival itu ya sudah kayaknya semua orang membutuhkan. Di dalamnya apa yang harus terpenuhi? Ya makan, ya enggak? Pakaian, terus rumah, tempat tinggal, kendaraan, apalagi banyak ya. Nah, duit
duit ya untuk apa? Untuk bertahan hidup. Nah, itu udah pasti kita permanen harus bisa ya kan ya. Nah, kemudian yang kedua ada kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Nah, disayangi dan diterima ini adalah kebutuhan hubungan dengan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Contoh, nih misal saya nih jadi guru, Bapak dan Ibu kan sering ketemu siswa nih. Ngomong, pernah nggak ada siswa ngomong gini? Ibu, aku cantik ya. Ibu, aku cantik ya, gitu. Iya kan? Ada yang suka ngomong gitu? Atau Ibu, kerudung aku bagus nggak? Sering nggak? Ada. Nah, itu adalah kebutuhan murid kita yang ada kebutuhan untuk disayang. Karena dia sebenarnya sedang mencari perhatian untuk kita sayangi. Pernah nggak ketika dia minta diperhatikan tiba-tiba nyari masalah di kelas? Nah, karena itu apa? Artinya apa? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya nggak? Nah, ingin diterima. Dia ingin diterima keadaannya. Dia ingin mendapatkan rasa kasih sayang, disayangi. Mungkin bukan hanya siswa, tapi mungkin dengan rekan kerja kita pun sama kan, segitu kayak gitu kan? Sering kan ke teman kita suka cerita, suka meminta pendapat atau secara nggak langsung secara gestur tuh kita juga butuh mendapatkan kasih sayang dan diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk bebas. Nah, bebas ini apa? Apa bebas melakukan apa aja? Enggak, bebas tetap ada batasannya. Yaitu kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan. Kalau di siswa SD sih paling yang sering itu siswa sering bolak-balik ke kamar mandi. Atau enggak, kebebasan itu dia ingin istirahat. Wah iya, ingin jajan. Kebebasan pengen pindah tempat duduknya, ya, milih sendiri. Nah, ya, seperti itu. Kebutuhan bebas. Jadi dia ingin punya kebebasan untuk memilih apa yang mau dia lakukan. Nah, ketika sudah terpenuhi, dia pasti akan diam, nggak akan rese. Berarti masih ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Karena 5 kebutuhan dasar ini pasti akan saling keterkaitan, ya kan? Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar ini mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayangan tanpa kenikmatan apapun gitu. Terus betapa menyedihkannya gitu ya. Nah, ini tuh kesenangan. Misalkan saya mau punya mobil, pengen jalan-jalan dengan teman saya. Nah, itu ada suatu kesenangan dia. Ya, contoh itu untuk orang dewasa. Misalkan nih guru-guru juga gitu kan. Saya kalau mau beli mobil, nanti kalau udah punya mobil, saya pengen ngajak teman-teman saya jalan-jalan. Nah, itu adalah tujuan untuk dari kesenangan dia. Ya, itu adalah kebutuhan kesenangan. Atau beda lagi, kesenangan kita kan berbeda. Kesenangan diri kita dengan orang lain pasti berbeda. Kesenangannya, contoh lain kalau dia anak SD, senang. Kesenangannya apa lagi kalau anak SD? Biasanya yang Bapak Ibu ketemui. Olahraga. Nah, main bola. Udah bagian dari hobi ya, bukan kesenangan lagi. Belajar. Ya,
Kemudian ada yang kelima, yang terakhir adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, ini adalah kebutuhan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu. Jadi maksudnya gini, ketika ada siswa, Bu Guru, aku ini gak didengerin. Dia merasa dia bisa, tapi kita tidak merespon. Nah, tidak diapresiasi. Akhirnya dia apa? Kecewa, gitu kan? Kecewa dan kira-kira dampaknya apa? Nanti jadi susah untuk dia nggak mau lagi mengungkapkan bahwa dia tuh bisa Atau mampu. Betul. Jadi akhirnya kecewa, dari kekecewaan itu mungkin ada sebagian manusia yang akhirnya tidak mau melakukan hal itu lagi gitu. Akhirnya udah, karena Bu Guru dia tidak mendapatkan penguasaannya, kemudian tidak dapat perhatian dari guru kan, karena kebutuhan kasih sayang yang tidak ada, tidak diterima gitu, tidak diterima keadaannya. Artinya bukan diusir, tapi keberadaannya itu tidak diindahkan gitu, seolah-olah dia itu tidak ada di situ gitu. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Jadi kelima-limanya saya rasa semua memiliki. Keinginan itu pasti ada, semuanya ada. Contoh lagi, anak SD kadang-kadang suka gini, ibu ngejar-ngejar aku, ibu suka ya sama aku, ya. Ibu nih, kita dekat sendiri terus dia merasa GR gitu, karena kita udah sering bunyi-bunyi. Nah itu merasa adanya penguasaan, wah guru saya sudah dalam kuasa saya, gitu. Paham ya? Nah, ini motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh manusia itu, ini ada untuk apa sih perilakunya? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kayak tadi tuh yang Bu Amel sampaikan, kalau misalkan udah nggak direspon gitu ya, akhirnya karena dia tidak merasa nyaman, akhirnya dia tidak melakukannya lagi. Atau ada siswa yang akhirnya karena tidak mau dihukum, dia akhirnya apa? Menghindari aja nih, bukan karena tersadar dari dirinya sendiri dengan peraturan tersebut, dihindari aja, gak takut dihukum, akhirnya dilakukan, tapi bukan dari hatinya, bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi karena takut dengan aturan itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di kelas kadang-kadang kita kasih permen aja bahagia, tapi itu padahal bagus nggak? Sebenarnya nggak salah juga ya kita ngasih, cuma tetapi nanti akhirnya si murid itu berharap keterusan. Ada di message-nya kalau misalkan kita bisa dikasih, nah tiba-tiba kalau misalnya dia nggak dikasih, akhirnya dia nggak termotivasi. Contoh Lebaran aja pasti ada persen, kalau pas nggak di persen kecewa. Nah karena udah ada harapan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini adalah motivasi dari eksternal, dari orang lain. Kemudian ada juga motivasi perilaku dari internalnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya, percayai. Terus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam murid. Artinya kalau di dalam dirinya sudah tumbuh ya, dia akan menghindari hukuman atau jadi membentengi. Saya jangan berharap akan mendapatkan sesuatu penghargaan dari guru gitu. Jadi dia tidak akan berharap sama orang lain. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, terus motivasi dan kebutuhan manusia, di kelas pun kita pasti punya keyakinan. Apa sih itu keyakinan menurut Bapak dan Ibu? Keyakinan itu apa?
kepercayaan. Terus apa lagi menurut Bapak Ibu? Percaya diri. Nah, ya, nah mengapa keyakinan? Keyakinan kelas, kita berbicara dengan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa harus kenapa keyakinan kelas? Nah, contohnya nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor 2? Kenapa kira-kira? Takut kecelakaan. Terus melindungi diri. Terus apa lagi? Bukan karena takut ditilang. Takut dirajia. Nah, berarti kan apa? Demi nilainya apa, nilai kebajikannya? Keselamatan, ya enggak? Keselamatan kita nilai kebajikannya. Kenapa? Nah sekarang keyakinan itu kan diberikan karena pasti ada nilai kebajikannya untuk seseorang, untuk orang lain, ya kan? Nah contohnya tadi. Nah yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Untuk kesehatan. Iya, untuk mencegah tertular kan. Nah berarti kan nilai disiplinnya, nilai kebajikannya, keselamatan dan kesehatan itu. Nah bagaimana kalau di kelas kita, Bapak dan Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas? Apa sudah? Sudah, pasti sudah. Tidak mungkin tidak pernah. Nah, seperti apa keyakinan kelas yang sudah dibuat? Contohnya? Tidak boleh berisik saat belajar. Tidak boleh berisik saat belajar. Terus? Buang sampah pada tempatnya keyakinan juga. Buang sampah pada tempatnya. Ya. Apalagi? Sebelum jam pelajaran. Masuk sebelum jam pelajaran. Apalagi? Nah, oke. Ya, keyakinan kelas itu artinya adalah kesepakatan kita terhadap siswa. Kita diskusikan. Tadi ingat nggak sebelum saya memulai presentasi? Saya memulai kesepakatan kan? Kesepakatan kita nanti pas diseminasi ngapain? Gitu. Itu kesepakatan itu nanti yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Dan harus dipatuhi karena sudah menjadi keyakinan kesepakatan kita, keyakinan kita bersama. Tapi tadi masuk sekolah tepat waktu, betul. Terus apalagi buang sampahlah, buang sampah tempatnya, jaga kebersihan lebih indah, gitu. Kemudian tidak berisik saat belajar. Katanya kalimatnya diganti. Tidak boleh melarang. Tidak ada kata larangan. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh diganti. Berisik, belajarlah dengan fokus. Perhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Bisa dipahami? Diganti ya. Diganti dengan kata-kata yang halus karena cenderung kata larangan itu justru malah membuat mereka takut. Nanti pasti dihukum sama ibu guru. Gitu. Iya enggak? Nah, ini keyakinan kelasnya nanti dari keyakinan kelas pasti akan menjadi keyakinan sekolah. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas berupa kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang, suku, bangsa, bahasa maupun agama. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertentu. Nah, keyakinan
keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret dipajang. Tapi dilakukan nggak? Enggak, cuma dibaca doang biasanya. Tapi kalau kita ajak diskusi, terus tiap hari kita omongin lagi, kita lakukan pembiasaan, masa anak-anak tidak melakukan? Yang penting apa? Konsisten. Satu lagi, gurunya harus memberikan contoh. Buanglah sampah pada tempatnya. Gurunya ngebala di atas meja, gitu ya. Buangnya sampahnya harus dibuang ke tempat sampah. Harus kita contohkan. Jadi memberikan contoh itu bukan hal yang merendahkan guru. Ketika kita memungut sampah di lapangan, itulah yang akan dilihat oleh siswa kita. Gitu. Jadi jangan kita yang hanya menyuruh, kita yang melakukannya. Keyakinan kelas, gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini harus ditanya dulu sama siswanya, maunya apa, bagaimana. Kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 misalnya nih, ada yang nanya, kan belum bisa diajak ngomong. Gak mungkin, anak sekolah itu pasti bisa diajak bicara. Anak-anak maunya gimana nih di kelas nanti, gitu kan, ditanya. Mau itu Bu, belajar gini, belajar matematikanya mau apa, gitu. Padahal sebenarnya kita mau mengarahkan kan, tapi kita ajak dulu tanya. Nah nanti misal ada lagi yang ada yang bawa pakai sendal. Kalau misalkan pakai sendal baik nggak ya? Enggak, misalkan tanya, nanti kalau misalkan besok nggak pakai sendal lagi gimana? Nanti kan akhirnya tercetus kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas itu akan kita tempel baru. Menggunakan apa? Bisa tulisan atau bergambar, lebih menarik kan? Nah, itu akan terlihat terus dan akan dipahami, diingat terus. Dan kita coba untuk terus mengingatkan siswa untuk terus melakukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalkan nih di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas, gini ya, saya mau gantian. Yang kelas 1, siapa yang mau bacain? Kemarin itu kelas 1 orang pasti. Setiap anggota kelas belajar diganti. Maju. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota perlu senang. Kan kelas 1 gitu bacanya. Hah? Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Siap. Lanjut. Boleh maju. Tanya dulu kesepakatan, ada yang mau nggak? Oh iya, coba ibu-ibu ada yang mau lanjutin? Sepakat sama itu semua. Keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kelas keyakinan kelas 7 kita cuma sampai 6. Ya, cukup. Terima kasih Bu Yanti. Nah, ini adalah contoh ya, tapi nggak harus diikuti semua karena mungkin ada yang tidak sesuai dengan murid-murid kita, karakter murid kita, terus gaya murid kita dan gurunya. Pokoknya semuanya harus disepakati dengan siswa-siswi kita. Selanjutnya, nah kalau keyakinan kelasnya sudah tercipta, berarti ada kontrol yang harus dilakukan, ya enggak? Nah, posisi kontrol ini
harus dimiliki juga oleh guru. Untuk siapa? Untuk siswanya. Di sini ada posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua teman, ketiga pemantau, keempat rasa bersalah, yang kelima adalah manajer. Kira-kira dari 5 ini apa yang Bapak Ibu sudah ketahui atau sudah pahami? Teman. Maksudnya teman itu apa, Bu? Posisi kontrol guru terhadap siswa juga tidak boleh bersifat keras atau ini. Maksudnya Teman. biasanya lebih dekat ke teman, karena namanya teman itu dia mungkin lebih mendengarkan ketika kita kasih contoh atau kasih arahan. Kalau yang lain gimana? Yang sudah diketahui, yang sudah ketahui atau sudah pernah melakukan posisi kontrol ini? Tahu? Pemantau. Ibu sebagai pemantau. Maksudnya gimana kalau memantau itu? Ya pakai masker Bu. Pemantau contoh kecilnya adalah di saat kita memberikan tugas kepada anak-anak, kita memantau anak-anak saat mengerjakan tugas apakah mereka mampu atau tidak saat melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin itu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Padahal nama satu itu semuanya. Oke. Ya. Mau dijelasin takut pada ini nggak bawa satu. Karena dari tadi kan nggak mau. Iya, padahal nomor satu dulu itu. Ya, oke. Nah, ya. Bapak dan Ibu, posisi kontrol ini saya rasa semua guru kayaknya sudah pernah mengalami. Nah, mungkin ini sanksi untuk di bagian manajer nih. Nah, tapi apa yang Bapak Ibu ketahui memahami tentang posisi kontrol ini? Tadi kan sudah katanya sebagai teman gitu ya. Nah, ini saya jelaskan di sini. Nah, ini Bu Yanti. Kalau hukuman artinya, oh enggak, gini. Saya jelasin dulu karena ini posisi penghukum, kontrol sebagai penghukum. Contohnya nih, Pak Dani adalah siswa kelas 5 SD. Datang. Pak Dani ini datang terlambat, Bu. Bapak Ibu datang terlambat Pak Dani. Udah gitu Pak Dani pakai sepatunya salah. Enggak pakai warna hitam, enggak sesuai dengan keyakinan kita ya. Harusnya warna hitam, dia pakai warna pink. Nah, warna merah gitu. Pak Dani pas bawa datang gimana? Kalau pas ketemu saya sebagai guru. Datang. Pada Dani, kamu jam segini baru datang. Nah, udah sepatu kamu salah. Apa yang dilakukan Pak Dani? Takut kan? Nah, terus Pak Dani ngapain lagi selain itu? Ya. Apa? Maaf Bu, kesian. Nggak bisa, kamu ini salah, udah kesiangan. Sepatunya salah lagi, copot sepatunya. Ini sepatu mama. Kamu kamu jangan pakai sepatu di sekolah seharian. Dilepas lah misalkan. Ya. Gitu ya Pak Dani ya. Terima kasih. Contohnya itu. Nah, itu adalah contoh dari posisi kontrol guru yang sebagai penghukum. Artinya, ketika ada siswa yang salah atau melakukan kesalahan, guru tersebut tidak mau mendengarkan alasan dari siswanya. Dia aja yang benar. Pokoknya aku yang paling benar gitu. Jadi padahal posisi kontrol si Pak Dani tadi udah minta maaf. Terus menjelaskan juga kenapa kan mungkin dia ketinggalan, kesiangan, seperti itu. Dan kira-kira ada nggak dampak buruknya dari hal seperti itu? Apa dampak buruknya? Ketakutan. Selain ketakutan, kapok, malu Bu, hilang percaya
percaya dirinya, karena dia pasti tidak akan mau keluar kelas, ya kan? Nah, oke, itu contoh penghukum ya. Yang kedua, teman. Ada nih datang lagi tadi. Nah, contohnya pada Mira gini. Dani, udah nggak apa-apa, nggak usah kesini, capek kasihan. Dani, kamu nih udah datang telat lagi, gitu kan? Diomelin lagi kan? Udah gebrak-gebrak meja gitu kayak tadi lah. Gitu. Cuma dia itu tidak memberikannya posisinya itu sebagai apa ya? Tidak memberikan solusi ya. Teman itu jadi hanya menanyakan kenapa salah, kenapa datang terlambat, tapi akhirnya dia tidak dihargai gitu. Teman itu cuma berbicara ngobrol aja gitu. Artinya gimana? Kamu kenapa sambil marah? Ngomong itu tidak berwibawa lah ibaratnya, tidak memberikan penekanan bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian pemantau nih tadi Bu Ikia, gimana dengan posisi pemantau? Pemantau itu bukan hal kita hanya mengontrol PR itu sudah dikerjakan atau belum, tugas sudah dikerjakan atau belum. Tetapi contohnya lagi yang paling mudah lah ya, dia lebih marah kayak tadi, misalkan telat, tapi dia memberikan, "Wes, kamu tuh kenapa sih siang mulu?" Tapi lebih banyak ceramahnya gitu. "Kenapa sih kamu tuh telat terus, pakai sepatu salah, nggak ikutin kayak gitu, dan datang terlambat." Tapi dia memberikan kesempatan untuk berbicara kepada siswanya, memahami siswanya untuk kenapa nih datang telat. Tapi dia juga memberikan solusi, "Besok kamu jangan gitu lagi ya, gitu. Harusnya kamu datangnya lebih pagi atau bikin alarm gitu." Oke. Nah, lanjut. Yang keempat, pembuat merasa bersalah. Nah, tadi udah pernah dibahas kan? Dibahas. Dani datang siang lagi aja, sepatu salah. "Udah Bu, maaf. Kalau kamu kayak gitu terus nanti ibu yang dimarahin kepala sekolah. Nanti kalau ibu dipecat gimana?" Nah, pasti gitu ya. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi dampaknya itu adalah si siswanya merasa terbebani, kepikiran. Mungkin bisa berdampak panjang juga. Pemantau, gitu ya. Sebenarnya dari 1, 2, 3, 4 ini mungkin pernah dilakukan. Sering ya. Nah, setiap hari. Nah, dengan pemahaman ini, saya harapkan Bapak dan Ibu bisa merubah mindsetnya dan cara pandangnya dan perlakuan kita terhadap siswa. Nah, kemarin sebelum saya ke manajer ya, ada yang komplain begini. Penghukum. Jadi ketika ada siswa yang pakai sepatu, ini di tingkat atas ya, pakai sepatunya tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, akhirnya dicopot dan orang tuanya yang harus ambil ke sekolah, gitu. Nah, itu adalah sebagai berarti masuknya ke penghukum. Ada lagi, nah itu sebenarnya kalau menurut saya ya pribadi, kemarin kita di ruang kolaborasi juga curhat pendapat. Dampaknya itu adalah ke psikologis ke siswanya. Coba bayangkan itu adalah anak kita. Nah, kemarin nih lagi tren. Kadang-kadang sekarang kita lagi ke tren TikTok ya. Tren TikTok apapun dimasukin ke media sosial tentang siswa-siswi kita. Saran saya sih ya, ketika yang tidak baik mah tidak di-upload. Walaupun menurut kita itu sedang viral. Contoh misalkan kemarin ada yang bahas juga pemotongan rambut siswa secara acak-acak ya, acak-acak. Kemudian ada juga guru yang mengikat rambut siswa kemudian dikontenin. Nah, menurut kita dari itu hal yang biasa buat mereka jerah.
Tetapi untuk siswa dampaknya adalah mental, psikologisnya. Dia ditonton berapa ribu orang di Indonesia, bahkan keluar negeri. Nah, apa kita tanpa kita sadari sudah membuat orang lain malu, ya. Jadi mulai sekarang insya Allah ya, insya Allah kita tidak akan jadi penghukum. Kecuali apa, Bu? Oke, lanjut. Yang sisi manajer. Yang sisi manajer ini adalah pada nih sebagai siswa tadi telat. Dani, kamu tuh kenapa datangnya telat? Pak Dani pasti jawab gimana tadi? Pak Dani, maaf Bu, saya tadi telat kesiangan, lupa menyalakan alarm, gitu. Kemudian, nah terus terus kenapa kamu? Memang di rumah tidak ada siapa? Ada ibu aku Bu, gitu. Terus nanti si manajer ini posisinya dia pasti akan gini. Selain alarm yang bisa membangunkan kamu di rumah siapa? Ada kakaknya, misalkan ada ibunya. Ya udah, berarti kamu masang alarm terus kamu bilang sama ibu kamu minta tolong dibangunkan, gitu. Nah sekarang silahkan kamu masuk kelas. Nah itu adalah posisi sebagai manajer. Selain dia memvalidasi kesalahannya, tetapi dia juga memberikan solusi kepada siswanya. Apalagi siswa SD, mereka belum bisa kepikiran sampai sana, harus kita yang menuntut. Itu adalah posisi kontra guru. Mudah-mudahan kita selanjutnya menjadi posisi sebagai manajer. Amin. Nah, ini ada 3 yang berkaitan dengan tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Nah ini hukuman itu biasanya terencana, tertulis, terus bersifat satu arah dan tidak melibatkan orang lain, gitu. Terus dari pihak guru yang memberikan. Nah artinya kita sekolah ini yang memberikan peraturan-peraturan itu yang harus terus ditaati oleh siswa. Jadi siswa itu tanpa kita tanya, tanpa kita libatkan, atau orang tua siswa juga ya. Jadi mereka begitu datang, ya udah harus melakukan peraturan yang sudah diterapkan oleh sekolah. Nah kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi mana? Bedanya apa sama hukuman? Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya apa pelanggaran itu. Nah, artinya sudah ada kesepakatan. Misalkan ini punya murid, kalau misalkan nanti buang sampah sembarangan gimana konsekuensinya? Udah ada, dia udah tahu nih, dia harus ngapain, gitu, ya. Tidak menjudge, artinya udah ada kesepakatan, tapi dia harus mendapatkan hukuman juga, gitu. Tapi karena atas kesepakatan dia kita bersama siswa. Nah, ada lagi restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut siapa? Gasser. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi ada bedanya nggak dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada. Kalau ini paten nih, kalau salah ya udah dihukum, gitu kan? Kalau udah dihukum dan ini tidak melibatkan siswa. Sedangkan yang ini udah kesepakatan kita, tapi dia harus dapat konsekuensinya. Restitusi lebih harus belajar dari kesalahannya. Nah ini tes. Nah ini
Ketika kita melakukan hukuman pasti gagal. Contohnya nih di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena kita dapat hukuman kan, siswanya pasti menyakiti. Ketika di disiplin konsekuensi, sesuatu tetap terjadi tetapi tidak menyakitkan karena sudah sesuai dengan kesepakatan. Tetapi di restitusi merupakan pilihan. Bagaimana kalau misalkan Pak Dani tadi yang salah sepatunya, nah Pak Dani nanti maunya gimana? Nah dia berpikir sendiri untuk merubah kesalahan dia itu, dia berpikir sendiri. Oh saya harus tidak memakai sepatunya lagi Bu, besok saya ganti gitu. Ya. Nah ini segitiga restitusi, tiga sisi segitiga restitusi menurut Diane Gosen dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bersama segitiga restitusi atau triangle restitution. Ketiga strategi ini direpresentasikan dalam tiga sisi segitiga restitusi. Langkah-langkahnya harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Nah, dari keterangan ini mungkin guru-guru sudah pernah melakukan, tapi belum tahu urutannya, cara melakukannya kayak gimana. Nih, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, harus menstabilkan identitasnya atau stabilize the identity. Nah, teori kontrolnya apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian, yang kedua langkahnya harus ngapain? Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salahnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Gitu. Selanjutnya, ini dia triangle restitution, segitiga restitusi. Nih, yang ini. Pertama ngapain? Menstabilkan di bawah. Setelah itu memvalidasi kesalahannya apa. Terus setelah itu menanyakan keyakinannya. Nah, pada saat menstabilkan berarti ini apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dong, ya enggak? Itu berarti di tahap menstabilkan. Terus kamu bukan salah satunya yang pernah, ini contoh kata-katanya. Contohnya bisa diubah-ubah, tapi dalam segitiganya di baris menstabilkan identitas ya. Kemudian contohnya ini, yang validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu. Jadi kita tuh menanyakan kepada ini, kan tadi salah nih, dia pakai sepatu. Kita tanya, kenapa? Kamu pasti punya alasan dong pakai sepatu ini. Apakah cemburu tadi pas jalan, gitu kan ya? Jadi balik lagi, jadi telat, gitu. Kita harus dengarkan dulu. Kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, keyakinan kelasnya itu diyakini, ditanyakan lagi sama dia, sama siswa kita. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati mengenai tadi pakai sepatu, misalkan kayak gitu. Kamu yakin? Kamu masih ingat kan dengan keyakinan kelas kita, gitu kan? Nah, sebelum ke kesimpulan, saya mau ngasih lihat dulu. Prok semangat. Ini mic-nya di mana ya? Oh, di sini. Lagi ya.
Menurut Bapak dan Ibu, ini sudah melakukan restitusi segitiga belum? Nah, di mana Pak? Di mana validasi identitinya, di mana? Di bagian yang mana? Nah, tadi kita cari dulu identifikasi masalahnya kenapa, ya kan? Ditanya dulu kenapa, kemudian kita stabilkan. Ya, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Nah, dengan tidak melakukan bahasa yang menjudge kepada siswa, biasanya gimana? Biasanya gimana kita kalau ngomong? Kamu sih ceroboh. Kamu sih ceroboh biasanya gitu. Nah, ini lebih halus, tapi secara real kita itu adalah manusia biasa ya, yang terkadang lepas kontrol. Nah, makanya sekarang mudah-mudahan kita tidak lepas kontrol lagi, mengikuti 5 kontrol ini. Kemudian, di manakah tadi validasinya? Validasinya apa? Tadi validasinya dari kasusnya Herna yang menginjak pulpen temannya. Nah, alasannya apa kan ya tadi ya? Iya. Saya tidak berhati-hati jalan lari-larinya gitu, sehingga saya menginjak pulpennya Ainun. Nah, tapi dia nggak punya uang gitu. Masih untung Bu yang diinjak cuma pulpen. Nah, kalau lagi main bola, bolanya kena kepala sekolah. Nah, tetap itu harus juga dikasih apa? Dikasih validasi ya, dikasih proses segitiga restitusi. Kemudian, di manakah dari video tersebut keyakinan kelasnya? Apa tadi? Di mana? Apa yang kamu akan dia lakukan? Nah, dia apa yang selanjutnya kamu akan lakukan? Dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Secara nggak langsung dia sudah bisa berpikir dong ke situ. Artinya bukan kita yang meminta, kita hanya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa. Tuh, persiswanya tanya, Bu ini maunya apa? Misalkan kayak diseminasi, Bu ini hari ini mau makan apa setelah diseminasi gitu kan? Oh, nasi padang, oke gitu. Tapi konsekuensinya harus habis makannya, ya, Bapak dan Ibu sudah, ya, dapat dipahami tentang segitiga restitusi? Insya Allah. Kemudian kesimpulannya, nah dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrolnya saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Artinya apa jadinya? Ya kita sebagai guru harus punya disiplin, punya standar sendiri. Saya mau jadi guru seperti apa? Saya mau menjadi guru yang punya sebagai posisi kontrol sebagai apa? Sebagai penghubung kah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Pasti semua pengennya di level manajer, tapi apa? Belum mampu ya. Nah, belum mampu, tapi mudah-mudahan kita itu adalah orang-orang hebat yang masing-masing terus mau belajar. Insya Allah kita pasti akan mencapai di posisi kontrol sebagai manajer. Bapak dan Ibu, ini adalah kesimpulan akhir dari diseminasi mengenai disiplin atau budaya positif. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, ada yang mau tambahan atau memberikan saran, pendapat atau pertanyaan, ada yang belum dimengerti, dipahami gitu, silahkan.
Ya, ditanya, banyakin nanya. Ada yang mau ditanyakan? Dadah. Ya, silakan Pak Dani mau bertanya. Terus cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau nanyakan, yang tadi kan kita untuk menerapkan budaya positif, yaitu kesepakatan kelas. Dari awal kita menyaksikan untuk kesepakatan kelas, apakah kesepakatan kelas ini di awal kita pembelajaran atau sewaktu-waktu, misalkan seperti ini. Awalnya kita di kelas kita pertama kali masuk itu masih kelihatan rapi, kelihatan tertib, disiplinnya kelihatan lah, pokoknya maklum awal-awal pembelajaran biasa seperti itu. Tapi setelah berjalan sebulan 2 bulan, tadinya kan nggak ada kesepakatan kelas karena sudah tertib semua. Entah itu berjalan 2 bulan 3 bulan, ada yang contohnya melakukan kesalahan. Berarti kita melakukan disiplin kesepakatan kelasnya boleh tidak di saat anak-anak itu atau murid kita itu melakukan kesalahan yang mana yang harus disepakati oleh kelas kita sendiri. Ya, yang mana tadinya awalnya sudah bagus banget ini, tahu-taunya tengah-tengah jalan entah itu pergaulan dari kelas yang lain atau pergaulan dari siswa-siswa yang lain, jadi terbawa seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dani. Pertanyaannya bagus, tepuk tangan Pak Dani. Nah, jadi Pak Dani tadi nanya, kita tuh harus bikin keyakinan kelasnya di awal atau boleh di tengah-tengah? Karena melihat di awalnya itu udah bagus nih, tiba-tiba di pertengahan jalan kok anak-anak nggak tertib gitu ya. Keyakinan kelas itu bisa aja Pak Dani, tetapi alangkah baiknya kita lakukan di awal. Kalau kayak hujan mah sedia payung sebelum hujan. Kita berikan dulu keyakinan kelas, kita sepakati dulu keyakinan kelas itu. Nanti ketika tidak berjalan, boleh kita ubah. Kita tanyakan, boleh nggak sih Bu diubah lagi? Diubah boleh. Setiap hari pun ditanya boleh. Ada nggak nih yang mau diubah lagi kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya? Siapa tahu ada siswa yang tidak bisa melakukannya. Gitu. Misalkan contoh, dilarang buang air kecil. Bukan, nggak pakai dilarang ya. Buang air kecil ketika setelah istirahat. Nah, berarti kan siswa nungguin istirahat. Nah, contoh ini mah, tapi kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi kesepakatan kelas itu bisa diubah kapanpun sebetulnya. Wah, tapi kalau misalkan dari lingkarannya sekolah, nggak mungkin tiap hari diubah dong, pasti ada refleksi dulu, ada tindak lanjutnya dulu, umpan balik dan segala macam. Tapi untuk di kelas kita bisa lakukan itu setiap saat, setiap waktu atau setiap hari atau berapa bulan sekali. Nah, tinggal Pak Dani nanti bikin aja kesepakatan. Pak Dani kan berarti memperhatikan dong siswanya nih. Oh, siswa ini 50% melakukan, setengahnya enggak. Berarti Pak Dani dalam rentan waktu itu harus mengevaluasi. Nah, ini harus ada perbaikan. Di bagian yang mana yang mau diperbaiki? Yang bagian mana yang mau dilanjutkan? Seperti itu. Misalkan dari awal belum ada, tengah-tengah ada, ya udah, nggak apa-apa, dibikin aja pasti tengah-tengah itu. Diajak ngobrol, diajak berdiskusi siswa-siswanya. Kamu maunya gimana? Nah, kalau misalkan dia berisik terus gitu ya, nggak fokus lagi belajarnya, ditanya. Kalau lagi belajar biar tidak bicara, bapak lagi bicara didengarkan, harusnya gimana ya? Gitu, ditanya aja, nanti pasti ada yang nyeletuk gitu kan. Nah, itu disepakati. Nah, ketika nanti dia tidak melakukan kesepakatan itu, bapak ingatkan,
ada yang mau ngobrol lagi setelah melakukan kesepakatan itu. Nah, dibikinlah restitusi itu, dilakukan. Ayo, masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Gitu. Tapi ingat, kitanya jangan kita boleh baik ya, tapi ingat kita juga harus punya wibawa, biar mereka juga paham. Sebagai guru, keyakinan kelas itu bukan hanya pajangan, gitu. Paham ya, Pak Dedi? Jadi bisa aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Maya tuh mau nanya katanya ada tulis. Udah buat apa gitu? Ya, ada lagi yang mau tanya, Bapak dan Ibu? Ya. Bos. Bu Ros mau nanya? Besok minum. Baik, sudah ya. Kalau sudah, mungkin itu paparan materi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada materi yang tersampaikan mungkin salah atau saya lupa. Mohon dimaafkan, mohon diingatkan kembali nanti. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat, bisa kita terapkan di sekolah kita kepada siswa-siswa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sungguh sangat mengejutkan bagi kita semua melalui paparan yang tadi Bu Desi sampaikan. Kita sedikit banyak tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya, yang mana perubahan bukan berarti harus langsung berubah, melainkan kita sedikit-sedikit, oh yang ini yang harus kita rubah. Dengan kalimat tadi jangan, berarti tidak boleh dipakai. Itu saja yang bisa kita sampaikan dari pemateri ini. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Bu Desi. Sebelum kita tutup, untuk acara hari ini kita berdoa bersama dengan khusyuk. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau tadi sampaikan dapat kita pelajari depannya demi anak siswa kita agar lebih maju lagi ke depannya. Berdoa dalam hati mulai. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.